Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun berada, kita lanjutkan pembelajaran kita. Ini adalah lanjutan dari tutorial kita sebelumnya gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar beberapa rumus ya di Excel. Nah, pada pertemuan yang sekarang itu saya akan membuat sebuah tes gitu kan. Nanti tesnya itu tentang pembuatan gaji gitu ya, daftar gaji seperti itu. Nah, cuman pada kolom penjumlahan nantinya, nah itu akan saya kosongkan gitu ya. Jadi teman-teman sendirilah nanti yang akan mengisi kolom penjumlahan tersebut menggunakan rumus gitu kan. Nah, rumus yang digunakan itu sebetulnya sudah kita pelajari pada tutorial sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang masih lupa ya, gitu kan, boleh dilihat dulu video sebelumnya tentang rumus pada Excel seperti itu. Oke, teman-teman, kita langsung saja kita buat dulu tesnya ya. Saya akan buat soalnya atau latihan gitu kan. Kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel kita. Oke, kita buat dulu judulnya ya. Kita buat judul. Sini saya buat nama, anggap aja ini saya punya sebuah kampus lah, seperti itu. Oke, silahkan diikuti teman-teman ya. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman datanya. Oke. Nah, di mana ada judul Universitas Tengku Pangeran, seperti itu ya. Dengan judulnya adalah daftar gaji dan ada alamat seperti itu. Nah, ini eh, kita gabungkan dulu ya. Kita gabungkan. Oke, kita ambil merge and center ya. Oke, ini juga sama. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Ini kita bolkan saja. Oke. Nah, di sini kita buat dulu bulan ya. Yang namanya gaji itu kan pasti rekapannya per bulan kan seperti itu. Kita buat aja sekarang itu bulan November ya. November tahun gitu kan. Nah, kita buat 2025. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Oke, ini kita kecilkan sedikit. Oke. Nah, setelah itu saya akan buat nomor, nomor, lalu nama karyawan ya, atau nama pegawai lah. Oke, setelah itu jabatan.
Lalu di sini kita buat gaji gitu ya, gaji. Oke. Nah, gajinya itu ada beberapa pembagian ya. Kadang kan dalam kita bekerja itu ada yang namanya gaji pokok gitu ya, ada tunjangan, lalu ada lembur gitu kan. Lalu kalau ada misalkan kita pinjaman dan ada juga pajak gitu ya. Nah, itu kita buat teman-teman. Oke. Nah, ini kita gabungkan seperti ini ya. Ini kita atur teman-teman. Nah, di sini kita buat jumlah ya. Nah, ini kita gabungkan dia menjadi satu kolom gitu. Oke. Nah, di kolom nomor ini juga kita buat menjadi satu. Kita rapikan. Ini juga sama. Lalu ada jabatan. Oke, seperti ini teman-teman. Sebagai contoh, ini karyawannya atau pegawainya misalkan kita buatkan sebanyak 15 ya. 15 atau 10 pegawai gitu. Oke, kita buat dulu nomornya. Nah, 10 ya. Setelah itu untuk nama pegawainya ini eh saya buat, kita masukkan namanya teman-teman ya. Misalkan pegawai satu gitu ya. Pegawai dua. Nah, oke. Lalu jabatannya di sini pegawai satu. Di sini kita buat jabatannya sebagai rektor misalkan gitu kan. Setelah itu pegawai dua di sini kita buat sebagai wakil rektor misalnya. Setelah itu di sini dekan gitu kan. Pegawai 4 ini dia sebagai ketua prodi atau kaprodi gitu ya. Lalu di sini kita buat sebagai pegawai 5 itu sebagai bendahara misalkan. Lalu ini sebagai staff gitu ya. Lalu ini sebagai karyawan. Nah, ini juga karyawan. Oke, nah di sini kita buat sebagai driver ya. Lalu di sini kita buat sebagai karyawan kembali. Nah, ini. Ini kita besarkan teman-teman ya kolomnya. Oke. Lalu kita akan buat eh kita buat kolom dulu kali ya. Kita buat tabel ya supaya lebih terlihat ya. Oke, ini kita blok sampai 10 tadi ya. Lalu kita buat tabel teman-teman. Kita ambil bottom ini.
lalu al border gitu ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sip. Nah, di bagian gaji pokok, di sini kita entrikan ya. Gaji pokoknya kalau rektor itu biasanya lumayan tinggi lah ya. Sini kita buat gajinya misalkan 7 juta gitu ya. Nah, oke, ini kita tarik saja. Nah, wakil rektor ini kita buat gajinya 6.800.000 ya atau 6.500.000 misalnya. Oke, dengan gajinya misalkan 5 juta. Sedangkan kaprodi misalkan gajinya 4 juta ya. Nah, bendahara ini biasanya karena dia adalah bendahara kampus gitu kan. Nah, kita buat aja lah gajinya misalkan 5 juta gitu ya. Karena kerjanya juga banyak gitu kan. Oke, staff ini biasanya kita kasih gaji UMR lah ya, UMR gitu. Misalkan gaji UMR-nya 2.800.000 gitu ya. 2.800.000. Oke, ini juga sama teman-teman ya, 2.800.000. Nah, ini kita copy aja ya. Copy. Nah, ini kita paste. Nah, seperti itu. Ini kita simpan dulu teman-teman ya. Ini kita simpan. Oke, saya simpannya latihan Excel. Ya, lalu saya save. Nah, setelah itu kita akan buat tunjangannya teman-teman. Kita buat tunjangan. Nah, tunjangan untuk rektor misalkan itu 2 juta ya. Oke, sedangkan untuk wakil rektor kita kasih tunjangannya 1.500.000. Nah, sedangkan untuk dekan gitu ya, tunjangannya 1.200.000 misalkan. Lalu kaprodi tunjangannya itu 1 juta gitu ya. Nah, bendahara ini kita buat tunjangannya juga 1.200.000. Nah, sedangkan untuk pegawai ya, pegawai sampai pegawai apa? Staff ya, staff ini sampai dengan karyawan ini ya. Kita buat tunjangannya itu sebanyak 500.000 gitu. Oke, ini kita copy aja teman-teman ya, biar lebih cepat. Oke, kita paste gitu. Selesai. Nah, masuk kita di bagian lembur. Nah, misalkan kalau rektornya ada lembur, maka gaji lemburnya itu gitu kan. Baik dia sejam, 2 jam, 3 jam misalkan gitu kan. Itu 500 misalkan. Nah, ya, misalkan dia ada lembur dalam sebulan itu 2 kali misalnya atau 1 kali gitu kan. Nah, sedangkan wakil rektor misalkan eh dia ada lembur juga, kita kasih aja 300 ya. Nah, sedangkan untuk dekan itu dia tidak ada lembur misalnya. Nah, kaprodi ada lembur, misalkan mau akreditasi kampus misalkan gitu kan. Nah, kita kasih lemburnya itu 300 juga. Oke, bendahara misalkan juga ada lembur, ya, samakan saja. Nah, sedangkan
driver ini biasanya juga kadang ada lembur misalkan gitu kan. Driver ini juga kita kasih uang lemburnya gitu. Nah, staff juga sama, kita buat juga uang lemburnya. Nah, yang tidak ada lembur itu misalkan karyawan, ya, karyawan dan ya karyawan saja ya. Nah, oke. Oke, misalkan eh rektornya itu ada kasbon gitu ya. Ada kasbon sekitar berapa ya? Misalkan 1.500.000 lah. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan kasbonnya gitu kan. Lalu wakil rektor misalkan kasbonnya ada 200.000. 200.000. Setelah itu dekan misalkan tidak ada, kaprodi juga tidak ada, ya. Nah, yang ada kasbon misalkan di bagian karyawan ya, misalkan ini 150. Nah, driver misalkan ada kasbon 100.000, lalu karyawan ini juga ada. Misalkan kita buat kasbonnya juga 100.000. Oke, lalu pajaknya misalkan eh potong pajak misalnya gitu ya. Kita buat potong pajak. Misalkan untuk Pak Rektor itu potong pajaknya sebanyak 300 ya. 300.000. Nah, wakil rektor misalkan 200.000 gitu kan potong pajak. Nah, di bagian dekan itu 150. Nah, sampai ke kaprodi ya. Oke. Nah, bendahara misalkan ya sama aja. Oke. Nah, sedangkan yang lainnya itu misalkan potong pajaknya hanya 50.000 misalnya. Oke, ini kita copy, kita paste. Oke. Nah, kita save dulu teman-teman. Kita save. Oke ya. Ini kita kasih bold dulu ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kira-kira untuk sebagai latihannya teman-teman ya. Seperti ini kira-kira. Oke. Nah, gitu. Kalau kita lihat penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau kita perbesar, nah, seperti ini ya. Nah, jadi tugas dari teman-teman adalah ya mencari berapa jumlahnya. Ya, berapa jumlah dari hasil akhir yang didapat atau total akhir dari gaji Pak Rektor, gitu kan, atau wakil rektor, dekan sampai dengan karyawan. Oke. Nah, di sini teman-teman cari gitu kan menggunakan rumus gitu ya. Menggunakan rumus ini sebetulnya gampang aja ya. Nah, silakan dicari berapa kira-kira gaji akhir yang akan mereka terima seperti itu. Nah, tambahannya ya, tambahannya nanti dibuat di apa? Di sini ya kita tambahkan di sini misalkan eh total ya, total pengeluaran misalkan. Jumlah gaji bulan bulannya November tadi ya. Nah, misalkan seperti ini berapa gitu ya. Lalu ada gaji tertinggi gitu kan, dicari. Lalu gaji terendah ya, gaji terendah. Oke, gaji terendah itu berapa gitu kan? Pakai rumus teman-teman ya. Lalu rata-rata ya, apa semuanya gitu. Rata-rata. Nah, setelah itu
dijumlahkan lagi ya, jumlah akhir gitu ya, berapa semuanya. Nah, jadi nanti, teman-teman ini kan sudah didapatkan misalkan sudah dihitung ya, ini sudah dihitung, lalu dapatlah hasil sekian misalkan kan seperti itu, ke 10 pegawai. Setelah itu ini dijumlahkan teman-teman, dijumlahkan, nah dapatlah hasilnya di sini. Ya, dapat hasil di kolom jumlah gaji bulan November. Nah, setelah itu gaji tertinggi ya kan berapa gitu. Siapa gaji tertinggi dari jumlah yang ada di sini. Nah, siapa gajinya yang tertinggi berapa gitu. Gaji terendah lalu rata-rata. Ya, rata-rata. Berapa rata-ratanya seperti itu. Lalu kalau sudah dirata-ratakan, rata-rata yang maksudnya itu adalah dari jumlah gaji bulan November ditambah dengan gaji tertinggi, tambah dengan gaji terendah, lalu totalnya berapa gitu. Setelah itu jumlah akhir ini adalah keseluruhan dari atas sampai sini gitu ya. Nah, itu yang dicari teman-teman. Nah, ini kita tambah kolom dulu ya. Kita tambah kolom seperti ini. Oke. Ini kita jadikan satu kolom ya. Kita merge and center kan. Kita bold. Ini juga sama teman-teman. Oke, ini juga dibolkan. Gaji terendahnya. Nah, rata-rata. Nah, rata-rata ini kita hapus saja lah ya. Kita hapus saja. Di sini ini kita delete. Delete. Nah, jumlah akhir. Oke, jumlah akhir. Sip. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita, oh sorry. Nah, kita buat seperti ini. Oke. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman ya. Setelah itu, ya, ini sudah selesai. Lalu dibuat di bawahnya di sini, misalkan bukit tinggi misalnya gitu ya. Atau ya bukit tinggi gitu kan. Koma tanggal 18 November 2025 kan gitu. Mengetahui gitu kan. Mengetahui dua yayasan. Nah, dua yayasan di sini kita buatkan namanya ya. Nah, di sini adalah dibuatkan nama teman-teman ya. Nah, buatkan di sini nama dari teman-teman sendiri seperti itu. Oke. Oke, teman-teman, kira-kira seperti ini latihannya. Rasanya ini cukup mudah dan tidak terlalu sulit ya membuat atau menyelesaikan latihan yang seperti ini gitu. Ya, kuncinya ada di latihan kita di pertemuan sebelumnya ya. Nah, insya Allah teman-teman saya yakin bisa menyelesaikan latihan di video kali ini. Mungkin itu saja dulu teman-teman video kali ini. Nanti kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.